أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin kita membahas diantaranya adalah bahwa hati kita yang dipenuhi oleh pengetahuan, ya, ma'rifat, pengetahuan, kesadaran akan Allah dan segala hal yang berkaitan dengan zatnya Allah, maka peluang untuk memprioritaskan Allah daripada makhluk itu sangat besar jikalau hati kita dipenuhi oleh makrifat itu. Jadi sebanding lurus sebetulnya, sebanding lurus dengan sedalam mana pengetahuanmu dalam hatimu terhadap Allah, maka prioritasmu kepada Allah pun juga akan selaras gitu. Maka orang lalai, orang menjauh kepada Allah karena makrifat yang tertancap dalam hatinya itu kecil gitu, kecil. Maka yang kita tanamkan adalah bagaimana pengetahuan ma'rifatullah, pengetahuan Allah itu menancap dalam hati kita sehingga Allah memberikan kemampuan terhadap hambanya untuk memprioritaskan dia daripada makhluknya. Allah terus dan Allah terus. Allah kapanpun, Allah dimanapun, Allah dalam keadaan apapun. Fa inna Allah qad taba'a ibadahu ala ithari afdalil aghradi fa afdaluha. Fa inna Allah qad taba'a ibadahu ala ithar. Sesungguhnya Allah telah memberi watak taba'ah. Taba'ah itu tabiat, memberi watak hamba Allah, hambanya ala ithari afdalil aghrad, untuk mengedepankan tujuan paling utama. Fa'afdaliha, lalu yang lebih utama. Sebetulnya tabiat kita itu oleh Allah itu, tabiat itu apa? Tabiat itu ya seperti semacam insting. Tabiat itu, tabiat kita Allah desain, ya, desain memang memprioritaskan apa yang paling utama. Paling dengan lebih itu lebih besar mana? Lebih prioritas mana? Antara paling dengan lebih. Paling kan? Gitu lah. Sebenarnya tabiat kita ini, manusia itu Allah mendesainnya untuk melihat mana yang paling utama aslinya. Baru kemudian yang lebih utama. Paham nggak? Bedanya antara yang paling utama, ithari afdal, yang paling utama, dengan tujuan yang lebih utama. Sekarang dalam hidup itu, misalkan paling utama adalah mengenal Allah atau apa, atau mengenal makhluknya. Paling utama pastinya mengenal Allah. Baru setelah itu tingkatan di bawahnya lebih utama, setelah mengenal Allah, mengenal makhluknya yang namanya manusia itu, dan mengenal makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada tingkatan yang paling utama. Misalkan kita memilih mana antara belajar ilmu agama, ya, dengan belajar ilmu alam, misalkan, mana yang paling utama? Mana yang perlu kita dahulukan? Apakah yang berkaitan dengan agama, ibadah, atau alam, ilmu alam? Ibadah. Berarti yang paling utama adalah kita belajar yang berkenaan dengan agama atau ibadah. Baru setelah itu yang lain-lain ini kita pelajari semampu kita. Itu nanti tingkatannya lebih utama. Gitu. Wa ala talabi amthaliha fa amthaliha.
mencari yang paling penting lalu yang lebih penting. Ya sama lah ya. Kalau dibilang mana yang paling penting belajar ilmu agama dengan belajar ilmu alam, ya pastinya lebih paling penting adalah belajar ilmu agama. Nanti ilmu agama kan tadi dipilah lagi. Agama yang mana? Apakah yang berkaitan dengan sehari-hari, fikih sehari-hari, atau di luar sehari-hari? Mana yang paling utama? Yang sehari-hari. Kan gitu. Jadi ada skala prioritas paling dengan lebih. Wa ala daf'i a'zami darurain bi adnahuma, dan menolak bahaya yang paling besar dari bahaya yang paling kecil. Menolak bahaya yang lebih besar daripada yang paling kecil. Misalkan dalam sebuah kondisi medis, mana yang bahaya yang paling kita hindari? Antara, mohon maaf kalau ada orang hamil, terus kemudian ada gangguan dalam kandungannya ya. Kemudian ini kalau kandungannya dikeluarkan, nanti dalam keadaannya resikonya dua. Kalau tidak segera dikeluarkan misalkan. Kalau tidak segera dikeluarkan, nanti resikonya anaknya mati, tapi ibunya mati. Anaknya selamat misalkan. Tapi kalau anaknya mati, ibunya selamat. Dalam kondisi misalkan tidak dikeluarkan, tidak segera dikeluarkan, maka anaknya meninggal misalkan. Tapi kalau misalkan tapi ibunya selamat, mana yang darurat mana yang lebih dihindari? Mana yang paling besar daruratnya? Ibunya yang mati atau anaknya? Darurat yang paling besar ibunya, gitulah. Kenapa? Karena ibu nanti yang masih potensi untuk hamil lagi, ya kan? Kalau anak itu kan rezekinya, kalau memang nanti memang secara medis dan Allah tentukan mati, ya berarti belum diamanai kitanya. Paham nggak maksudnya? Tetap ibunya yang menjadi perhitungan bahaya yang lebih besar. Berarti kita ambil resiko yang lebih kecil, kan begitu kan? Dalam dunia kita pun juga sebenarnya sama. Tabiat itu seperti itu aslinya, diberi desain itu. Kita mestilah memilih untuk menghindari darurat yang lebih besar daripada memilih darurat yang lebih kecil. Itu soal tabiat. Fala yuqaddamul mafdulu 'ala al-fadil illa ayyin jahilin biratbil fadail. Maka tentulah dengan tabiat yang Allah perangkat yang namanya tabiat yang Allah kasih tadi itu, ia akan mendahulukan yang biasa daripada yang utama, kecuali orang ain gagap dan orang bodoh, atau yang tidak mengerti tingkatan keutamaan, atau orang yang celaka, au syaqiyyin wafilin, atau orang yang celaka, yang lalai, wafilin ala a'lal manazil, terhadap lalai terhadap level tinggi itu. Ya tentu tidak akan mendahulukan yang orang yang tidak gagap, ya maksudnya gagap itu tidak tegas, ya gagap itu berarti kan dia tidak tegas dalam tingkahnya. Misalkan dalam ngomong dia kan tidak tegas dalam tingkahnya. Atau orang yang tidak mengerti atau bodoh, atau orang yang celaka dan lalai terhadap level yang tinggi tadi. Nah, orang yang biasa, yang bukan orang bodoh aslinya ya, orang yang bukan lalai, itu tetap mestilah akan mendahulukan untuk menghindari darurat yang lebih besar. Mestilah akan mendahulukan apa-apa yang paling utama
daripada yang lebih utama. Kan itu sebenarnya normal kan, dalam skala ya maksudnya adalah makhluk-makhluk yang diberikan tabiat itu memang aslinya seperti itu. Nah, nanti dikecualikan orang yang lalai lah, orang yang calon misalkan celaka, naudzubillah, itu mesti dia tidak akan melihat prioritas mana yang paling utama, mana yang lebih utama. Dia akan mesti mendahulukan kerja pontang-panting yang menurut dia akan lebih meraup uang. Kan 1 jam kan lumayan kan, daripada dibuat sholat. Itu lalai bukan? Lalai itu calon celaka bukan? Nah, tapi karena mereka memaksakan, artinya memaksakan di luar tabiat, ya akhirnya mereka memang memilih untuk ya udahlah, saya belajar ilmu alam aja dulu lah, agama nanti kan belakangan, atau saya masih muda misalkan. Padahal dia sadar bahwa sehari-hari dia mesti berkewajiban sholat kan, nanti akan ketemu puasa Ramadan, nanti akan ketemu yang namanya zakat dan lain sebagainya kan. Tapi ya tadi belum bisa melihat secara jernih mana yang paling utama dan mana yang lebih utama. Yang perlu kita tegaskan bahwa tabiat aslinya itu seperti itu, tabiatnya sudah didesain memberikan kesadaran mana yang paling utama, mana yang tidak. Secara apa tadi? Secara tabiat. Secara tabiat manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.